Kan menjadi manajer perlengkapan ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak ya. Betul. Bukan pekerjaan yang mudah, amanah, tanggung jawabnya besar. Kita mau lola aset, kita jadi gatekeeper di situ. Apa strategi Bapak agar semuanya bisa berjalan teratur, Pak? Kata orang mah ini lahan basah. Di pengadaan itu lahan basah. Ya, cuman saya nggak mau bermain di lahan basah, Bang. Takut tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pemirsa BMI News di podcast kebahan kita Buka Mata Indonesia. Bersama saya Togar Harahap. Hari ini kita kembali membawakan tamu khusus, tapi saya perlu memberikan sebuah peristiwa momentum di saat rapat kerja RKR APB rencana kerja di tahun 2021. Kalimat afirmasi yang saya ingat ketika di RKR APB Anyer itu adalah dari Pak Ketua adalah ini persoalan mau atau tidak. Kalau masalah bisa, kita pasti bisa. Termasuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Kemauan dan semangat untuk terus mengupgrade itulah yang akan ditunjukkan oleh sosok di depan saya. Sebelum di BMI, beragam pekerjaan masa remajanya juga dihabiskan di jalanan. Mulai dari kenek, sopir angkot, hingga sopir dump truck. Kini bersama BMI, beliau menjadi sosok pejuang syariah yang militansinya tak diragukan lagi. Mari kita sambut Muhammad Anwar Solihin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Apa kabarnya, Pak Anwar? Alhamdulillah, Pak. Saya panggilnya Pak Awang ya. Pak Awang boleh? Ya, teman-teman juga biasa panggil Pak Awang. Kabar saya baik, Pak. Kalau ini sehat keluarga ya? Alhamdulillah, keluarga sehat. Iya, kalau kita disandingkan ini kayak angka 10 sebenarnya, Pak. Bisa, Pak. Atau 01, Pak. 01 ya. Berat Pak Awang berapa sih? Berat? Kurang dari 50, Pak. Itu konsisten, Pak ya? Konsisten. 49, 48, 49. Gitu. Pernah 50, Bang. Pernah 50 ya? Seneng banget tuh. Seneng banget. Ternyata timbangannya yang rusak. Oke, Pak Awang. Kalau di BMI kan ada nomor urut karyawan ya? Iya. Kalau Pak Awang ini karyawan nomor berapa? Kalau dilihat dari name tag sih nomor 19, Pak. Nomor 19 ya, artinya bisa ceritain nggak, Pak, awal masuk di BMI seperti apa awalnya? Kalau awal banget sih itu dari ibu ya, ibu ngasih tahu ada lowongan tuh. Di rumah di mana, Pak? Rumah di Gintung. Gintung itu di Kecamatan Sukadiri ya? Kecamatan Sukadiri. Ya. Ya akhirnya nurutlah saya ngelamar ke situ kan. Datang pagi biasa, pakaiannya nggak berwarna, Bang. Hitam putih kan, bukan berwarna tuh. Iya. Ya. TV juga nggak berwarna di rumah, hitam putih. Sesuai kayak TV. Iya. Lamar ke situ pagi-pagi 6:30 masih sepi kan. 6:30 jam 7 ya nungguin kan. Ya namanya juga orang lamar ya. Iya. Udah saya nungguin. Pas itu ada udah saya masuk ke lamaran. Kalau nggak salah pertama kali itu saya ketemu Pak Radius. Lamaran diterima, Pak Radius mau keluar. Beliau ngomong nanti siang balik lagi ya. Tuh, gini doang Pak ngelamarnya, kan bingung tuh. Iya nanti siang balik lagi di tes, jam 2 lah. Ketemu Pak Radius, suruh balik lagi siang jam 2. Ya akhirnya nggak pulang ke rumah saya, Bang. Ya main lah. Anggapan ibu mah saya ngelamar, nungguin gitu. Sampai jam 2 saya ke situ lagi balik. Itu kantornya di Pisangan Aries, Bang. Sepatan. Di Sepatan. Iya. Itu mau dites, tes tulis, Bang. Tes tulis, berhitung, kali bagi lah biasa itu, Bang. Ternyata ada tes komputer juga, Bang.
tes komputer, deg-degan saya situ tuh. Memang nggak bisa komputer? Nggak bisa bang. Waduh, tes komputer lagi. Kalau ngetik saya bisa bang, ngetik itu bisa. Cuman yang lainnya nggak bisa. Ya udah, cobain aja. Ternyata cuman suruh ngetik bang, ngetik di Word sama ngetik di Excel. Udah itu aja. Bisa saya bang. Kata Paradis ya udah bisa berarti. Ya, untungnya itu saya nggak disuruh matiin komputer. Itu saya nggak bisa caranya bang. Yang Shutdown itu kata. Shutdown itu saya nggak tahu. Yang saya tahu itu ada tombol power, itu dipencet agak lama, itu mati komputer bang. Dan itu ngerusak ya? Ya nggak taunya itu ngerusak. Ya, itu saya tahu itu setelah saya matiin komputer teman saya bang. Kan ada komputer di rumahnya, saya main, matiin, saya pencet itu bang, domelin saya. Lu mah ngerusak katanya. Matiin bukan kayak begitu. Itu tahun berapa pak? Tahun berapa ya? 2000. Kalau di tesnya kan tahun 2005 tuh bang. Iya. 2005 juga ya? Iya, pertengahan ya? 2005an lah. Ya. Kalau boleh tahu itu gaji pertama apa? Berapa gaji pertama apa? Wah, sebutin emang sini. Boleh. Gaji. Dulu masih di LPP ya? Dulu di LPP ya, LPP. namanya LPP. Kalau di kampung tuh kumpulan LPP ya namanya. Itu. Kalau bicara gaji dulu, gaji pertama berapa di LPP? Dulu itu pertama masuk itu bukan karyawan bang. Jadi masa percobaan ada tuh. Masa percobaan training. Itu gajinya 10.000 per hari. 10.000 per hari. Jadi gaji pertama itu alhamdulillah saya dapat 50.000, hitungannya 5 hari bang. Oh. 50.000 pas gajian. Dulu saya di Sukadiri bang pertama. Di kantor cabang Sukadiri pertama di situ. Jadi ternyata yang dihitung kerja saya dari Senin sampai Jumat. Dan itu langsung gajian bang di hari Jumat. Besoknya libur katanya. Terus saya enak amat dikerja. Ya kan? Pas hari Jumat sorenya kita makan-makan karena gajian. PT-PT dah, patungan, sering goceng. Jadi gaji pertama saya itu 45.000 saya bawa pulang. Saya kasih ke mak udah gajian. Lah baru juga gawe tuh udah gajian. Emang gajinya mingguan gitu ya. Ya. 45.000 itu? 45.000 saya kasih ke mak. Tapi mak senang? Seneng lah. Cuman dia heran. Baru pertama gawe gitu kan, belum lama, baru seminggu udah gajian. Emang gaji lu mingguan ya gitu. 45.000 saya kasih. Udah. Begitu bang kalau waktu pertama kerja. Kesininya ya seperti itu. Tapi senang ya? Dan itu jadi cerita sendiri ya di hidup ya? Iya. Seneng sih bang. Seneng. 45.000 loh. Tapi kalau denger-denger abang dulu Pak Bang Awang ini ya, kerja dari kecil, dari SMP sudah jadi kenek, sudah ikut naik mobil, bawa mobil, kemudian jadi sopir dump truck. Iya. Itu passion, keinginan dari sendiri apa memang kebutuhan hidup? Dulu mah karena kurang uang jajan, karena kehidupan ekonomi atau apa? Ya kalau dulu mah jarang sih, kalau jajan itu ya bisa dihitung lah. Ya, duit dari orang tua itu sedikit ya. Makanya waktu SMP saya beraniin jadi kenek bang, kenek di angkot. Badan saya kecil bang. Untuk dapat apa? Kan biasanya kalau kenek di luar ya? Gelantungan bang. Gelantungan. Buat gelantungan itu ya saya terbilang anak kecil bang. SMP udah gelantungan, ya kan. Terus ngitung duit juga di situ bang sambil gelantungan. Saya pernah hilang duit 17.000 bang. Gede itu pak? Gede banget bang. Itu uang hampir 1 rit bang. 1 rit itu satu ya, ini satu putaran. Satu putaran. Gede itu, udah omel-omelin saya sama sopirnya. Tapi besok masih kerja di situ lagi? Masih kerja bang. Kata sopirnya kalau belum bisa lu ngitung duitnya duduk. Jangan lagi gelantung lu ngitung duit. Udah kantongin aja duitnya. Itu semangatnya apa itu? Emang untuk nutupin kebutuhan kita karena kondisi ekonomi kita juga? Semangatnya sih pengen punya duit sendiri bang. Punya duit sendiri? Iya, semangatnya itu aja.
karena minta dari orang tua ya susah dikasihnya. Jadi semangatnya pengen punya duit sendiri nih, gue bisa jajan sendiri. Itu doang sih. Tapi di hidup dari kenek kemudian jadi supir ya? Wajar bang, semua kenek itu pasti belajar. Belajar buat bawa mobil, jadi sopir tembak. Ya kalau ada yang percaya, sopir batangan mobil itu bang. Sopir batangan itu? Sopir batangan itu dia ditanggung jawab satu mobil bang. Misal plat berapa, ya dia tanggung jawab full mobil atas mobil itu. Itu sopir batangan. Gitu. Kemudian jadi sampai bawa dump truck ya? Sampai bawa dump truck saya juga ikut-ikutan awalnya bang. Jadi enak sih di mobil gede itu bang. Jadi 3 hari 3 malam itu baru tuker sip. Kalau dia tuker sip bang. Itu gajinya gimana Pak? Kalau nggak ada gaji bang, jadi berdasarkan ini aja surat jalan. Kirim kemana, surat jalan dikasih. Lebih dari surat jalan itu penghasilannya bang. Dengan penuh risiko ya Pak? Iya. Kemudian kemudian sampai ke BMI ini gimana Pak? Ada perubahan nggak? Sampai ke BMI ada perubahan bang. Perubahannya ya dari di jalan gitu ya, dari hidup di jalan, tidur makan di pasar dulu, terus kerja kantoran. Iya. Ketemu ibu-ibu di lapang. Awalnya kaget dong. Kaget, ini saya kerja apa mau main? Iya kan. Nah, kerja ke lapang, ngobrol sama ibu-ibu, ya kan? Kembali ke kantor. Ya kayak gitu. Jadi beda jauh sama dulu juga saya pernah di pabrik. Di pabrik itu kontraknya itu ramainya pas mau lebaran bang, 3 bulan sebelum lebaran tuh biasanya banyak lowongan. Pas 1 minggu sebelum lebaran banyak pemecatan. Ya, itu udah lumrah kayak gitu. Jadi hanya sebentar gitu, lebih lama di jalan ya? Lebih lama di jalan sih bang. Kalau sampai sekarang lebih lama di jalan sama lebih lama di koperasi juga? Sebenarnya lebih lama di jalan karena di kantornya sebentar bang. Sekarang jabatan sebagai manajer perlengkapan, kemudian dapat tanggung jawab baru sebagai sekretaris di Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Tapi yang pengen saya tanyain ini kan bukan pekerjaan yang mudah ya, soal perlengkapan ya. Anda jadi kiper di sini ya untuk aset dan beberapa perlengkapan kantor yang harus ada juga yang harus benar-benar kita jaga banget gitu kan. Nah di sini bagaimana sih ruang lingkup manajer perlengkapan Koperasi BMI ini? Oh, sebelum saya ke situ bang, saya ada satu cerita unik nih bang. Silakan Bang. Pertama kerja ya. Setelah dari Sukadiri kan, saya dipindahin ke Kemiri bang. Itu tahun berapa? Ke kantor cabang Kemiri, masih tahun 2005 bang. Tahun 2005 pindahin ke Kemiri. Situ status saya bukan harian lagi, itu udah training bang. Terus ya biasa koordinator operasional tuh Pak Radius tuh dampingin saya ke Rembuk Pusat bang. Ketemu sama ibu-ibu, saya perkenalkan Pak Radius ya. Habis Rembuk Pusat itu saya langsung hitung duit bang dan selesai di situ. Pak Radius kaget. Ya. Bang, lu ngitung duit cepet amat. Saya mau udah biasa pak. Gara-gara waktu diangkut. Waktu jadi kenek udah biasa. Ya, ngerapin duit kan sama itu kenek juga, lipatannya ya. Lipatannya. Mulai dari yang gede yang di bawah tuh sampai yang kecil. Yang kecil yang ke atas. Gitu. Dan lipatan pinggir itu emang dibenerin bang. Pinggir duit kan ngelipet itu dibenerin, kenek juga tuh. Kayak gitu. Jadi sama ya. Saya udah cepet kalau menghitung duit mah. Jadi memang ada nilai plus ya. Iya. Kenapa kerja jadi kenek? Terus yang saya kaget itu waktu di Kemiri, saya ngelihat duit udah diikat kayak gitu, kepokan lah kalau kata kita mah ya. Ini duit beneran ini. Saya cuma ngelihat duit kayak begini nih di berita. Ya, di berita bank-bank tuh dulu mah sering tuh. Kalau sekarang udah nggak ada. Berita bank ada duitnya nggak ada.
ada nanti dirampok kalau sekarang. Coba gara-gara. Ya dulu gitu ya, saya takut bang, duit segitu banyaknya. Aduh, pokoknya yang pertama yang saya lakukan tuh istighfar doang bang. Ngelihat duit segitu banyak, Karena pertama kali ya. ngelihat apa ya, sampai melongo saya bang, asli sampai melongo. Duit banyak amat, 10 lagi minta saya, jangan sampai kegoda nih. Saya baru masuk ini. Ya, kalau kegoda urusannya repot juga nih. Ya pokoknya saya walaupun di jalan itu nggak pernah ngelihat duit yang sebanyak itu. Ya nggak pernah bawa duit yang banyak bang, nggak pernah. Ya di jalan itu semua di storin. Di situ bang, takut ada ya, takut hilap. Tapi rencana disengaja nggak ada. Jadi kata yang keluar dari mulut saya itu istighfar bang. Karena takut itu istighfar. Untuk menjaga Saya jangan hilap bang. Apalagi hilap yang direncanakan. Bahaya. Kalau ada pesan bagi staf lapang sekarang tentang fraud, apa yang mau disampaikan Pak? Oh, tentang fraud ya? Itu kan masalah khilaf juga ya? Ada yang direncanakan kayaknya kayak gitu mah. Soalnya begini ya, kita kerja di lapang, bawa duit. Ya, kalau kita pakai duit 10.000 aja buat isi bensin, ya, itu nanti keenakan. Nanti besok, kemarin gue pakai duit 10.000, nggak masalah, bilang aja selisih, ya kan. Hari ini ya udah gue beli bensin lagi pakai duit itu. Itu lama-lama ya gede juga bang, jadi kebiasaan. Ya. Intinya sih gimana kitanya bang? Ya kita sebagai umat Islam ya istighfar aja dulu. Ya, itu aja dulu, istighfar. Kita mau ngejaga, ya emang godaan itu duit ya. Menggoda banget bang, daripada wanita. Oke, duit memang lebih menggoda daripada wanita ya. Iya. Harta, tahta, wanita. Kira itu Renata. Karena kalau abang mau wanita nih tanpa harta, susah bang. Susah ya. Ya mau makan cinta, aduh bentuknya kayak gimana. Oke, balik lagi ke laptop. Pendidikan Anda apa sekarang Pak? Sarjana komputer ya? Saya lagi melanjutkan ke jenjang magister Pak. Magister. Insya Allah sih ngikutin Pak, jadi linear ya? Magister komputer. Dulu ngambil tesis apa? Dulu? Enggak, sekarang. Oh sekarang. Rencana sih enterprise arsitektur bang. Enterprise arsitektur. Iya, tujuan saya sih supaya digunakan di koperasi. Nah itu gimana tuh antara enterprise dengan organisasi ya sebenarnya? Betul. Koperasi ini. Betul. Itu apa namanya, kontribusinya di mana tuh? Jadi saya melihat enterprise arsitektur itu sudah dipakai di perusahaan-perusahaan bonafit bang ya. Kalau bahasa gampangnya apa tuh Bahasa gampangnya gini. Arsitektur ini. Bahasa gampangnya ya, abang punya rumah kecil nih. Iya. Ya kan? Abang pasti tahu dong seluk-beluk dari rumah itu. Iya, tentu jelas. Ya kan. Nah, ketika abang punya rumah yang gede atau punya satu hotel, abang nggak mungkin tahu dong. Ya, di situ udah terisi apa aja di ruangan-ruangan itu. Ya, terus jalurnya kemana? Ya kan. Nah, di situ sampelnya sih kayak gitu. Jadi kalau kita punya gedung kecil ya kita masih bisa koordinir dengan baik karena kita tahu dan masih kepantau. Nah kalau gedung yang besar kita nggak bisa mantau, caranya kayak gimana? Ya kan? Oke. Jadi enterprise arsitektur ini untuk dalam bidang apa namanya divisi Anda di perlengkapan ini apa Pak? Kontribusinya atau pencapaian-pencapaiannya? Oh kalau dibilang enterprise arsitektur itu untuk semuanya Pak. Jadi skupnya di bisnis arsitekturnya, di data arsitektur, di teknologi arsitektur, ya sama nanti ada di situ tertuang bagaimana proses bisnis, ya kan yang dijalanin ke tujuan bisnisnya, goals bisnisnya, ya tentu ya banyak sekali yang menunjang bang. Entah itu dari pengadaannya butuh apa aja prasarananya, ya
dari prosesnya seperti apa, datanya seperti apa, teknologinya kayak gimana, ya, sampai semua peralatan yang digunakan, Bang, di situ. Dan bisa juga tertuang rencana-rencana yang akan dicapai. Iya. Itu, Bang, isinya sebetulnya. Jadi lebih pada ini ya, koordinasi ya, Di integrasinya, Pak. di integrasinya ya. Jadi semua komponen di perusahaan itu saling terintegrasi. Itu dipakai-pakai oleh perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Betul, Pak. Multi korporasi ya. Ya, pemerintahan juga sudah ada yang pakai. Oh, itu luar biasa itu, Pak. Semoga Iya. mudah-mudahan S2-nya langsung bisa cepat Amin. selesai. Ini kan menjadi manajer perlengkapan ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak ya. Betul. Bukan pekerjaan yang mudah, amanah, tanggung jawabnya besar. Kita mau lola aset, kita jadi gatekeeper di situ. Apa strategi Bapak agar semuanya bisa berjalan teratur, Pak? Strategi ya. Strateginya sih yang pertama pemasok barang, Bang. Vendor lah bisa dibilang. Ya. Terus yang kedua harga net, Bang. Harga net. Ya. Vendor itu vendor yang baru kenal, pasti itu ada kayak komisi, Bang, untuk siapa yang ngasih order. Iya. Gitu. Nah, saya jaga di situ, Bang. Jaga di situ ya. Mencari harga dan kualitas yang bagus tentunya, Pak. Betul, Bang. Soal kejujuran, Pak. Hmm. Ini kan penting, Pak. Ya, Tidak hanya di dalam pribadi ya, tapi juga dalam etos kerja kita kan. kalau menurut saya sangat penting, Bang. Ah. Ya. Karena kejujuran itu nggak ada yang tahu, Bang. Ah, Orang itu jujur apa enggaknya ya dia sendiri yang tahu, Bang. ah, Ya. Kalau orang lain tuh bisa ngelihat dari luar, mau ngomong apa aja ya pasti kalau ada yang dengerin ya didengar. Ya. Cuman yang tahu ngomong jujur apa enggak ya dia sendiri. Itu kalau untuk ngetes kayak gitu perlu ada simulasi nggak sih? Wah, kalau saya kurang tahu ya. Mungkin bisa. Tapi di keluarga sendiri gimana, Pak, melihat kejujuran itu sendiri? Apalagi ibu kan, kemudian menyuruh Anda ke hal yang sangat memposisikan kejujuran sebagai segala-galanya kan di koperasi ini gitu. Dan di keluarga bagaimana? Kalau pesan orang tua sih cuman satu, Bang. Ah, Jangan ngelanggar apa yang dilarang agama sama apa yang dilarang pemerintah. Itu aja. Ya. Lantas kalau dari ketua kita, Pak Presiden Direktur Kamarudin Batubara, Anda melihat bagaimana dia mengajari kejujuran buat karyawannya? Banyak, Bang. Selama 16 tahun. Selama 16 tahun. 16 tahun ya? Iya, selama 16 tahun. Udah 16 tahun saya. bersama Pak Kamarudin Batubara, apa yang bisa Anda lihat di posisi sebuah arti sebuah kejujuran itu sendiri, Pak? Mungkin saya berawal dari ini kali ya, suasana kerja, Bang. Iya, suasana. Ya, suasana kerja yang saya lihat tuh kekeluarganya sangat kental, Bang. Ya. Dari dulu kan pimpinan sebutannya ya di cabang itu. Pimpinan, stafnya itu bareng-bareng, Bang. Ada masalah ya bisa dimusyawarahkan di situ. Ada prestasi bisa sama-sama makan-makan, Bang. Biasanya makan-makan gorengan lah, Bang. Ya kan? Nah, Guyupnya tapi ya. iya. Terus ada satu momen sebetulnya, mah. Dulu itu saya istilahnya pernah jenuh, Bang, kerja. Ya, sampai saya dipanggil sama pimpinan, kenapa mau resign? Kata saya. Anda pernah mau resign? Saya dulu pernah mau resign waktu LPP. Ya. Saya ditanya, kenapa mau resign? Pak, emang kerjanya gini-gini doang, kata saya. Ya. Yang lain gitu, Pak. Gitu kan. Kata saya, kalau kayak gini doang mah nggak jauh beda dari pabrik, Pak. Ya. Saya ke kantor, ke lapang, ke kantor lagi, setor, beres. Ya. Lantas Terus, iya. Oh, berarti ente salah, War, kata pimpinan itu. Ente harus belajar kerjaan yang lebih tinggi dari ente jabatannya. Upgrade diri. Upgrade diri. Ya kalau pengen digitu-gitu dong ya emang kayak begitu.
Ya. Tapi kalau ente pengen belajar Bang, ya cari tahu tuh yang jabatan di atas ente itu kerjanya ngapain. Nah, gitu. Ya akhirnya kan termotivasi saya. Emang boleh katanya. Ya boleh. Di sini mau boleh. Ya. Jadi nanti kalau ente ada promosi ya ente udah bisa kan kerjaan itu. Akhirnya di situ saya belajar. Sampai saya dipanggil Pak Ketua ya, Pak Kamarudin Batubara dulu terkait saya mau resign Bang. Karena sebenarnya mah jenuh kerjanya emang gini-gini doang. Itu doang sih Bang. Nggak ada masalah lain. Ya. Saya ditanya sama beliau, ente mau keluar, terus kerja di mana? Ya kata saya, sebetulnya mah saya nggak ada masalah Pak. Di kerjaan nggak ada masalah. Saya baik-baik aja di kerjaan. Saya sih cuman ngerasa jenuh aja Pak. Kerja cuman gini-gini doang. Ya kan istilahnya kalau ini kan saya udah tahu kerja di pabrik tuh seperti apa, ya sama rutinitas gitu harian. Terus ditanya, kalau keluar dari sini mau kerja di mana? Ya belum tahu Pak kata saya. Ya kalau keluar nanti saya cari kerjaan. Kata Pak Ketua bilang, ya daripada nyari kerjaan mah lu kerjain aja yang ada. Ya kan? Artinya tetap stay di sini. Iya, ngapain keluar? Nah, kalau jenuh di sini tuh ente bisa belajar, ya kan? Ya pokoknya bikin ente nyaman lah. Ya kan? Kita kalau ada masalah, ya kita musyawarahkan. Baiknya kayak gimana? Ya, di situ sih. Pertamanya itu saya ngerasa kerja ya enak Bang, kekeluargaan. Suasananya dapet, ya nggak seperti di tempat yang lain. Kalau di pabrik itu cari muka Bang. Rutinitas biasa. Ya biasa dia cari muka di depan. Atasannya dia kerja, atasannya kagak kerja, ya dia bisa leha-leha. Banyak terjadi ya begitu ya. Iya, banyak kayak gitu. Tapi saya kerja di sini enggak, itu mau ada atasannya mau kagak ya kerja aja. Ya kan? Dan tentunya diberikan keleluasan kita untuk upgrade Pak ya. Iya, itu yang bikin saya senang sebetulnya mah. Dengan kita bisa belajar kerjaan orang yang lebih tinggi dari kita. Gitu. Itu yang bikin saya senang. Nah, kalau kejujuran ya memang ya itu harus dijaga Bang di mana aja. Entah itu kerja ataupun di tempat yang lain. Repot juga kalau nggak jujur Bang. Ya Pak Awang, kalau bicara job desk manajer perlengkapan itu bisa dielaborasikan nggak Pak? Dijelaskan rigid gitu seperti apa gitu? Sebetulnya sih ya kita di pengadaan aja Bang. Ya di pengadaan kayak ngurusin kendaraan ya, aset tetapnya koperasi, cuman nggak semua kan. Di antaranya kendaraan sama peralatan kantor aja. Sama ada perlengkapan juga, itu perlengkapan untuk dokumen administrasi, ya macam pom-pom kayak gitu. Ya kalau di kendaraan sih kita yang pertama itu pengadaan kendaraannya, ya otomatis. Jadi Pak Awang ke dealer-dealer nih? Iya, nyari harga Bang. Jadi harga yang bagus. Nyari harga yang bagus, diskon yang keren, salesnya yang cantik. Ini bisa di-cut nggak? Lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian? Nah, di kendaraan itu udah pokoknya harganya harus net Bang. Kalau ada diskon sebagus apapun itu langsung mengurangi. Ya, jadi nggak ada main-main harga. Terus juga kadang ada beberapa sales yang ngasih hadiah ke saya. Ya. Konfirmasi kan ke saya, Pak ada sesuatu nih. Apaan kata saya? Ya adalah komisi buat Bapak. Kenapa nggak bilang kata saya dari dulu? Ya kan? Sebelum bayar sebelum kendaraan itu dibayar. Ya kan? Biar masuk potongan ya. Nah, biar masuk potongan, Bang. Ya. Jadi ya nggak saya terima, Bang. Ya kan? Kalau mau gini, next order aja. Itu jadi potongan ya. Gitu. Kalau soal aset-aset kantor, Pak? Oh, sama juga, Bang. Saya tuh yang agak repotnya yang buka Serang Lebak Pandeglang Bang. Kan biasa di Tangerang nih, vendornya orang Tangerang.
ketika ke sana kan, saya belum dapat vendor di sana. Nah, kerepotannya begini, dari Tangerang kirim ke sana otomatis ada ongkirnya, Bang. Iya, Saya agak keberatan juga di situ. Karena Ya. kos ya. Yang biasa nggak ada ongkir kan. Ya, wajar Pak, kata dia. Ini jauh Pak, Bapak tahu nggak? Saya tahu itu jauh, tapi saya nggak mau ada ongkirnya. Itu gimana satunya? Ya akhirnya ya saya ngalah lah. Saya juga tahu kan jaraknya. Akhirnya saya ya carilah vendor yang di sana. Ya, tinggal kontak WA, butuh barang apa, kasih PO, clear Bang. Tantangannya seperti itu Pak ya? Ya biasa seperti itu. Ya biasa seperti itu sih. Kalau kata orang mah ini lahan basah. Di pengadaan itu lahan basah. Ya cuman saya nggak mau bermain di lahan basah Bang. Takut tenggelam. Ya becek itu nggak enak Bang. Usia berapa sih Pak? Usia berapa? Usia 39 kayaknya. 39 ya? Iya. Bentar lagi kepala 4 ya? Tapi kayak 21 aja ya? Kayak 21 aja ya. Iya. Bisa di-cut lagi? Pak Wang, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kita bicara etos budaya kerja BMI ya, tadi Pak Wang salah satunya bicara tentang amanah ya. Kita Sidik, juga amanah, ada patona. tablik. Nah, ini bagaimana pengaruh terhadap pribadi Pak Wang sendiri? Pengaruh terhadap saya ya? Ada perubahan? Banyak Bang. Kalau ditanya ada perubahan nggak kerja di sini ke saya sendiri ya? Yeah. Saya jawab banyak Bang. Yang tadinya nggak mau sholat, saya mau sholat. Di jalanan ya? Susah. Di jalan kotor Bang. Nggak ada pakaian bersih Bang di jalan lah. Iya. Ya, jalan tuh kotor. Kalau mau bersih ya pulang. Mandi, salin, ya, baru bisa. Sholat Ya. tentunya ya? Iya. Itu sih yang pertama. Terus ya teman-teman juga supel ya, mantep dah pokoknya buat diajak ngobrol atau sharing, dan enaknya nggak sikut-sikutan di sini. Iya. Ya. Terus perubahan lagi banyak sih Bang. Saya bisa ada kemauan untuk upgrade diri. Ya dulu itu saya nggak mau kuliah Bang. Ngapain kuliah? Saya udah kerja, udah punya penghasilan. Ya kan? Tinggal kawin aja. Iya. Harusnya nikah dong. Iya, sorry. Iya. Kalau kawin jangan bilang Bang. Iya. Thank you, ini terima kasih Pak Wang. Yup. Sudah bicara banyak mengenai apa itu etos kerja BMI, apa itu juga bagaimana kejujuran, bagaimana kemudian mengambil sikap seorang gatekeeper ya, Iya. di perlengkapan aset yang kata Pak Wang tadi ladang basah. Iya. Tapi takut kejebur aja sebenarnya. Iya. Saya sih nggak mau becek-becek kan Bang. Demikian pemirsa BMI News. Di Koperasi BMI kita memiliki 4 etos kerja, yaitu sidik, amanah, tablik, dan patona. Tadi kita baru saja bicara bagaimana nilai amanah bisa diterapkan dalam tidak hanya di kehidupan pribadi, tapi juga di kehidupan di kantor dan di sehari-hari. Tadi juga kita bicara mengenai bagaimana seorang Pak Muhammad Anwar Solihin yang terus mengupgrade dirinya, tidak hanya mengaplikasikannya di dalam dirinya sendiri sebagai seorang magister ilmu komputer, tapi juga sebagai seorang manajer perlengkapan di Kopsa BMI dan juga sekretaris di Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Demikian, sampai jumpa lagi di podcast BMI berikutnya. BMI Jos! Terima kasih Pak Wang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu aja Pak.